Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senang sekali rasanya di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di program kajian ilmiah edisi Senin yang berbahagia ini disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema anak-anak kaum muslimin. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanallahu wa iyyakum. Untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan anak-anak kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang wafat sebelum sampai pada masa baligh, sebelum sampai pada usia baligh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam ani thalathah. Qalam itu ataupun pena itu diangkat dari 3 hal. Di antaranya
wa 'anis sabi hatta yahtalim. Dari seorang anak sampai dia itu baligh. Kalimat rufi al-qalam artinya diangkat pena, maknanya tidak dicatat kalau dia melakukan sebuah dosa. Dan hadis menyebutkan wa 'anis sabi, dan dari anak kecil sampai dia itu hatta yahtalim, sampai dia itu baligh. Kalimat sobi ikhwah berakhir, ya. Kalimat sobi ini ditujukan kepada seorang anak mulai dia lahir ke dunia hingga dia baligh, maka anak itu dikatakan sobi. Dan anak ini terbagi dua, ada yang anak yang belum mumayyiz dan ada anak yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz, mereka yang sudah mengerti baik dan buruk. Mereka sudah bisa ibadah dengan cara yang baik. Artinya akal mereka tidak sama seperti anak-anak sebelumnya. Walaupun anak-anak yang mumayyiz ini belum dicatat kalau dia melakukan sebuah dosa, namun hukumnya sudah sama seperti orang, secara umum sudah sama seperti orang dewasa. Seperti misalnya si anak berhak untuk dijadikan sebagai seorang imam apabila dia memang memenuhi persyaratan walaupun dia belum baligh. Seperti sabda Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya, paling mahir, paling pandai bacanya terhadap kitabullah. Untuk seorang anak yang mumayyiz, apabila memang hafalannya, bacaannya lebih baik ketimbang orang-orang dewasa yang sudah baligh, maka dia boleh dijadikan sebagai seorang imam. Seperti kisah sahabat pada zaman Nabi SAW, yaitu Amr bin Salamah. Beliau pada waktu itu usianya masih 7 tahun, tapi beliau sudah diangkat menjadi imam untuk kaum mereka, untuk kaumnya. Demikian ikhwah. Yang akan kita bicarakan yaitu terkait dengan anak yang dikatakan di sini, anak itu atfal yang lahir sejak dia ditiupkan roh, ya, yaitu pada 40 hari ketiga dalam satu riwayat, dalam satu pendapat. Dalam pendapat yang lain yaitu 40 hari ya pertama. Pendapat sebagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud. Beliau meyakini bahwasanya dari sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, itu semua terjadi di 40 hari pertama. Adapun sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya sperma itu 40 hari pertama, berubah menjadi segumpal darah itu 40 hari yang kedua, dan berubah menjadi segumpal daging itu adalah 40 hari yang ketiga. Dan disitulah kemudian ditiupkan roh, ya, fayur salu ilaihil malak, maka diutuslah kepadanya malaikat, fayunfakhu fih ruh, dan ditiupkanlah roh ke jasad si janin ini. Maka sejak dia menjadi manusia yang hidup, ya, sampai dia itu meninggal, sampai dia itu baligh, ya, sesaat sebelum baligh, maka inilah yang akan dibahas. Dengan artian tempat mereka ini di mana? Di surgakah? Di nerakakah? Atau memang mereka tidak ada jatah di surga? Atau mereka disamakan seperti hewan-hewan yang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada para hewan-hewan setelah mereka melakukan kisos di antara mereka, yaitu firman Allah, kuni turoba, jadilah kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada saat itu orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah. Itulah yang akan kita bicarakan, ya. Anak-anak yang usianya
sebelum balik. Tentunya masa balik ini tidak sama, ya, tidak sama untuk masing-masing orang. Ada yang dia sudah balik, kalau wanita itu biasanya lebih cepat, ada yang balik sudah 10 tahun sudah balik dia. Ada yang sudah 13 tahun baru dia balik. Demikian juga laki-laki, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang sudah kelas 2, 7, 8, 9, 10, 11 misalnya. Ada yang kelas 12 baru dia balik. Ada yang sudah kelas 13 baru dia balik. Kita nggak tahu. Intinya ketika dia balik, beberapa saat sebelum dia balik, maka itu yang dikatakan, yang akan dibicarakan. Kalau mereka wafat sebelum balik, ini tempatnya di mana? Ya, di mana tempat mereka? Di surga kah ataukah di neraka? Baik, ini akan kita baca. Atfalul mu'minin alladzina lam yablughul huluma. Anak-anak kecil kaum mukminin yang belum balik, hum fil jannati insyaallah. Mereka tempatnya di surga insyaallah. Bifadlillahi wa rahmatih, itu dikarenakan karunia dari Allah. Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan-keturunannya dengan beriman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka. Kami akan satukan mereka dalam satu tempat surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak ada menzolimi sedikit pun dari amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Setiap orang bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalimat kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Permasalahannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, maka tidak ada yang dipertanggungjawabkannya. Mereka belum mempertanggungjawabkan apapun dan belum dimintai tanggung jawab apapun dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka balik. Itu menunjukkan bahwasanya kalau dia tidak harus mempertanggungjawabkan amalannya, berarti ya dia surga dong. Nah, demikian ikhwah. Wastadalla Ali bin Abi Thalib biqauli ta'ala, dan hal ini Ali bin Abi Thalib berdalilkan dengan ayat ini, yaitu kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Al-Mudaththir ayat 38. Ala annal atfal al-mu'min fil jannah. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya anak-anak orang-orang muslim itu posisinya di surga, tempat di surga nanti di hari kiamat. Li'annahum lam yaktasibu fayartahinu bikasbihim, karena mereka belum dikatakan beramal sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan. Demikian ikhwan. Jadi di sini kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Sementara anak-anak, ya, dia belum dianggap telah melakukan sesuatu. Dia belum dianggap telah melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalau dia belum dianggap melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, lantas apa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berarti kalau tidak ada yang dia harus pertanggungjawabkan, maka dia tempatnya di surga. Demikian pendalilan dari Ali bin Abi Thalib. Wa qad aqada al-Bukhari fi sahih baban anwana lahu biqaulih babu fadli man mata lahu waladun fahtasaba. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan satu terjemahan, menyebutkan satu bab. Apa babnya? Bab keistimewaan orang-orang yang memiliki anak yang meninggal dunia. Fahtasaba, lantas dia mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin jika dia memiliki anak-anak yang sudah meninggal dunia, tapi persyaratannya dia meninggal sebelum dia balik. Di sini Imam Bukhari rahimahullah
menyebutkan bahwasanya keutamaan seorang yang memiliki anak yang meninggal dunia. Artinya anaknya meninggal sebelum anaknya balik. Kemudian fahtasaba, lantas dia mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaqa fi haditha Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lantas setelah dia menyebutkan nama babnya, beliau menyebutkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala, dan berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minan nasi muslim yatawaffa lahu salasun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahum. Tidaklah ada seorang muslim yang wafat memiliki 3 orang anak kecil yang belum balik. Tidaklah seorang muslim memiliki 3 orang anak kecil yang belum balik kemudian wafat. Saya ulangi, tidaklah seorang muslim memiliki 3 anak kecil yang sudah wafat. Artinya dia punya anak, dari sekian banyak anaknya ada 3 anaknya yang meninggal ketika belum balik. Illa adakhalahu Allahul jannah bifadlihi wa bifadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah akan masukkan dia ke surga dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 orang anak. Seorang muslim, ikhwah, seorang muslim punya 3 orang anak, dan 3 orang anak ini meninggal dunia dan meninggalnya sebelum balik, maka itu akan maka hal itu akan dijadikan sebagai alasan untuk memasukkan si mukmin itu ke dalam surga. Si ayah dari 3 orang anak yang belum balik ini. Wa hadis Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan dari hadis Sa'id radhiyallahu anhu, annan nisaa qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yawman ya fawa'adhahunna ya Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami jadwal dalam belajar. Artinya para ibu-ibu minta waktu Rasulullah agar mereka bisa belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah pun memberi waktu jam belajarnya, di mananya, ya. Kemudian waqafa wada'ahunna, disitulah Rasulullah SAW memberikan mereka nasihat demi nasihat. Waqala, dan berkata, ayyuma imra'atin mata walaha salasatu minal waladi kanu lahu la hijaban minan nar. Wanita mana saja apabila dia memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia dalam usia yang belum balik, kanu lahum hijaban minan nar, maka hal itu akan menjadi hijab bagi dia antara dia dan api neraka. Demikian ikhwah, ya. Mereka yang punya 3 orang anak dan mereka yang memiliki anak namun ada anaknya yang meninggal dunia sebelum balik, dan itu jumlahnya 3. Qalat imra'atun, seorang ibu bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau hanya 2 bukan 3? Qal wa isnan. Lantas beliau mengatakan, ya 2 juga. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan minimal anaknya 2. Ya, anaknya 2. Misalnya nih, si A memiliki 6 orang anak, tapi ada 2 anak yang meninggal sebelum balik, maka hal itu akan menjadi hijab untuk dia dari api neraka. Atau ada anaknya 3 orang, atau dia punya anak misalnya 10 misalnya, tapi ada 3 orang anak yang meninggal sebelum balik, maka hal itu akan menjadi hijab penghalang dia dari api neraka. Wa aqada baban akhar anwanahu, dan Imam Al-Bukhari menyebutkan bab yang lain dengan mencantumkan nama babun maqila fi auladil musyrikin, bab apa saja yang dikatakan tentang anak-anak orang musyrikin. Wasaqa fi hadis Anas bin Sabit,
Lantas beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik yang lalu. Hadis Anas bin Malik yang lalu, yaitu sabda Nabi SAW, ma minan nasi muslimin yatawaffa lahu salasun lam yabul hunth illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmati iyahum. Tidaklah seseorang muslim memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia sebelum dia balik, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Anas bin Malik. Jadi setelah Imam Al-Bukhari menyebutkan bagaimana bab tentang anak-anak orang musyrik, ini gimana nasibnya nanti ketika di hari kiamat. Kalau yang kita bicarakan tadi kan orang muslim. Orang muslim dia meninggal dunia sebelum balik. Yang ini bagaimana kalau orang musyrik? Lantas beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik tadi. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW. Dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, man mata lahu salasu minal waladi lam yabulul hinth kanu lahum hijaban minan nar au dakhalal jannah. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak yang belum meninggal, namun mereka meninggal yang belum balik, namun beliau belum dan beliau meninggal dunia, ya 3 orang anak ini, barang siapa yang memiliki 3 orang anak yang balik, yang 3 orang anak yang belum balik yang meninggal dunia, maka hal itu akan menjadikan hijab antara dia dan api neraka. Atau dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Demikian ikhwah. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya yang dikatakan anak di sini adalah yang belum balik. Ya, apabila dia punya 5 orang anak, kemudian ada 3 orang anak yang meninggal dunia, tapi 3 ini belum balik, maka itu akan sebagai menjadi penyebab untuk masuknya dia ke dalam surga. Di sini dikatakan kanu lahum hijaban minan nar. Maka mereka itu akan menjadi hijab, penghalang dia masuk neraka atau dia masuk surga. Ikhwah, jadi penghalang di sini, ikhwah, Rasulullah SAW itu sering menyebutkan sesuatu itu tidak langsung. Seperti misalnya, barang siapa yang man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang memang berada dalam ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih rihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, ya, seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan lam yarih rihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwah, kalimat gak mencium bau surga maksudnya apa? Maksudnya dia masuk neraka. Nah, demikian ikhwah, ya. Maksudnya dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Di mana Rasulullah SAW ketika mengatakan, maka itu akan menjadi hijab antara dia dan neraka. Kalau hal ini akan menjadi hijab antara dia dan neraka, jadi dia di mana nih? Apakah dia antara surga dan neraka? Ini surga, ini surga, ini neraka, dia tengah-tengah. Tapi dia dibentengi dengan sesuatu sehingga dia tidak terbakar api neraka. Begitu? Ya. Tentunya enggak, ikhwah. Maknanya adalah ketika dikatakan akan menjadi benteng bagi dia dengan api neraka, maksudnya dia Allah masukkan ke surga. Itu ikhwah rahimahullah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkadang Rasulullah SAW menyebutkan sebahagian yang menunjukkan seluruhnya. Yang disebut hanya sebagian, tapi maksudnya seluruhnya. Seperti sabda Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang akan masuk surga. Itu dikarenakan dahulu ketika para sahabat buru-buru mengambil air wudhu, tapi ternyata ada tumit yang tidak terbasuh air wudhu. Ada tumit yang tak terbasuh air wudhu. Lantas bagaimana? Rasulullah katakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit. Ya, celaka bagi tumit-tumit yang masuk neraka. Ikhwah, apakah tumitnya saja yang masuk neraka atau juga orangnya?
Demikian ikhwah. Ya kalau tumitnya mana ada kesalahan tumit. Itu ikhwah. Jadi di sini maksudnya wailul aqabi minan nar, maka celakalah orang-orang tumit-tumit yang enggak terkena air wudu, akan masuk neraka, maksudnya bukan tumitnya saja dengan orang-orangnya. Ini ungkapan-ungkapan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Dan di sini ikhwah, Rasulullah katakan yang memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia sebelum balik, maka itu akan menjadi hijab antara dia dan api neraka. Maksudnya apa? Dia masuk surga, itu maksudnya. Jadi bukan dia masuk neraka kemudian dia dihijab-hijab gitu supaya nggak kena api neraka. Atau dia nggak berada di neraka, nggak berada di surga, tengah-tengah, tapi dihijab-hijab begitu supaya dia nggak terkena api neraka. Bukan itu maksudnya. Allah a'lam bishawab. Kemudian wa haditsil Bara'i radhiyallahu anhu, hadis Bara' radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, lamma tuwfiya Ibrahim alaihi salam, ketika Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, maksudnya putra Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innalahu murdi'an fil jannah, sungguh Ibrahim ini nanti akan memiliki ibu susuan di surganya kelak. Baik, punya ibu susuan, artinya dia di mana? Ibu susuannya oke, ada di surga, dianya di mana? Nah, tentunya ikhwah, tak akan mungkin dia menyusu sementara dia tak masuk surga. Artinya dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Janais. Baik, lanjut. Wa wajhud dalalati fil ahadits allati saqaha al-Bukhari ala anna atfal mu'min fil jannah. Adapun sisi pendalilan dari hadis-hadis yang dicantumkan Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya anak-anak orang mukmin akan posisinya berada di surga, kama yaqulu Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar, inna may yakunu sababan fil hijabin nar an abawahi aula min ayyahjibah huwa li'annahu aslul rahmati wa sababiha. Kata Ibnu Hajar, inna may yakunu sababan fi hijab minan nar ala abawin aula ayyahjib huwa, sesungguhnya seorang yang bisa menjadi penyebab ayahnya terhalang masuk neraka akan menyebabkan sebagai penghalang kedua orang tuanya dari api neraka, berarti tandanya dianya berarti dalam surga. Itu ikhwah. Jadi sebagai penghalang. Terus bagaimana? Penghalang saja nih ceritanya. Tentu kan tidak ikhwah. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dianya masuk surga. Gak akan mungkin dia menghalangi orang, gak akan mungkin dia membawa masuk kedua orang tuanya ke surga sementara dia tak masuk surga. Itu dimaksud Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qad ja'at nususun sharihatun fi idkhali dzurriyyatil mu'min jannah. Sungguh dicantumkan dalam nas yang sangat jelas bahwasanya anak-anak keturunan orang-orang mukmin itu tempatnya di dalam surga. Fa min dzalika hadis Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Di antaranya hadis dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Inda Abdullah bin Ahmad," di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad fi ziyadatul musnad, dalam kitab Ziyadat Musnad. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ternyata dia juga buat buku. Ayahnya kan membuat buku, menulis buku yang disebut dengan Kitabul Musnad. Musnad Imam Ahmad. Kemudian anaknya Abdullah memberikan tambahan hadis yang belum dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Baik. Nah, kitab Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ini disebut dengan Ziyadatul Musnad. Apa di antara hadisnya? Innal muslimina wa auladahum fil jannah. Sungguhnya orang-orang mukmin dan seluruh anak-anaknya nanti ada di surga. Wa hadis Abi Hurairah inda Ahmad. Demikian juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya marfu'an dari Nabi SAW, ma min muslimin yamutu walahuma salasatu minal waladi lam yablul hinth illa adkhalahum Allah wa iyyahum bifadli rahmatil jannah. Tidaklah
tidaklah orang-orang muslim memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia, 3 orang anak yang belum balik meninggal dunia, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surganya dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara Muslim fi sahihi, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kitab sahihnya, wa Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad dan musnadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sigharuhum da'amisul jannah, sungguh anak-anak kecil kalian nanti di surga akan menjadi anak-anak kecil juga. Jadi anak-anak kecil ini di surga juga akan seperti anak kecil, ya, da'amish ahl jannah, yaitu anak-anak kecilnya surga. Yatalaqqa ahaduhum abah, di mana dia mencari ayahnya, au qala abawaihi, atau mencari kedua orang tuanya, fayakhudhu bi thawbihi, lantas mereka menarik pakaiannya, au qala biyadihi, atau menarik pakaiannya, kama akhadha ana bi sanafati thawbik, sebagaimana aku sedang memegang pakaianmu ini. Fala yatanaha au qala fala yantahi hatta yadkhulahu Allahu iyyahul jannah, dan anak-anak ini terus menarik kedua orang tuanya, ditarik hingga akhirnya ikhwah terus ditariknya hingga mereka memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Hadis ini diriwayatkan, hadis ini hadis sahih ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, rawal Imam Ahmad wa Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, wal Hakim an Abi Hurairah, demikian juga Imam Hakim dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dararil muslimin fil jannati yakfuluhum Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anak-anak kecil orang mukmin yang meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia sebelum dia wafat, maka tempat mereka itu di surga, dan mereka itu di bawah asuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Warawa Abu Nuaimin fi ikhbari Asbahan, Imam Abu Nuaim juga meriwayatkan dalam kitabnya Asbahan, wa Dailami, demikian juga Imam Ad-Dailami, wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga dari Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfalul mu'minin fil jannati yakfuluhum Ibrahim wa Sarah, bahwasanya anak-anak orang mukmin ini tempatnya nanti di surga, dan mereka itu diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Hatta yadfa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah, hingga mereka nanti akan serahkan anak-anak ini kepada orang tuanya di hari kiamat. Nah, disitulah ikhwah rahimallahu, ketika si anak bertemu dengan orang tuanya, anak ini akan seret-seret orang tua, seret hingga akhirnya orang tuanya masuk ke dalam surga. Waqad naqala an-Nawawi ijma'u man ya'taddu bihi minal ulama'il muslimin ala anna man mata min afdalil muslimin fil jannah, wa naqala anhu annahu tawaqqafa ba'dhum fi dzalik. Imam An-Nawawi menukil akan ijma'nya para ulama, ya, ijma'nya para ulama, bahwasanya barang siapa yang meninggal, orang-orang anak-anak muslim yang meninggal dunia, maka tempatnya di surga. Ala anna man mata min atfal muslimin fil jannah, barang siapa yang anak-anak yang meninggal dunia belum balik, maka dia masuk surga. Wa naqala anhu annahu tawaqqafa ba'dhum fi ba'd, hanya saja sebagian ulama ada yang tawakuf. Mereka tidak mengatakan kalau ini tempatnya di surga, dan juga nggak mengatakan kalau mereka itu di neraka. Jadi gimana? Allahu a'lam. Mereka mensikapinya dengan mengatakan bahwasanya kami tawakuf,
Nggak kami katakan mereka masuk surga, dan juga tidak kami katakan mereka masuk neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Lantas apa dasar mereka yang mengatakan tawakuf? Karena hadis-hadis itu sangat banyak yang menyebutkan anak-anak kecil kaum muslimin tempatnya di surga. Anak-anak kecil kaum muslimin tempatnya di surga. Kenapa kok tiba-tiba di sini tawakuf? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Di sini disebutkan beberapa dalil. Ya. Disebutkan beberapa dalil, dan insya Allah akan kita bahas dalil tersebut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahu al-ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan anak-anak kaum muslimin. Ikhwati Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah anak-anak akan mendapatkan kenikmatan yang sama dengan orang dewasa di surga kelak Ustaz? Dan apakah mungkin anak-anak yang ada di surga akan tetap menjadi anak-anak yang kekal selamanya atau akan berubah menjadi pemuda? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bis-shawab, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenai anak-anak yang masuk ke surga, apakah bisa mereka sejajar ataupun sama posisinya dengan orang dewasa yang masuk surga? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah pelajari tentang bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan dia akan diletakkan di tingkatan sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Terkecuali kalau dia mendapatkan syafaat dari, apakah dari Allah, dari malaikat, atau dari keluarganya. Seperti yang telah kita bacakan tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya ya oleh keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan mereka dengan anak-anaknya. Artinya para mufasir menyebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan si ayah berada di surga tingkat 5, sementara si anak-anak di tingkat 1, maka Allah akan gabungkan si anak-anak ini dengan kedua orang tuanya di surga yang tingkat 5. Nah, demikian ikhwah. Lebih kurang begitu ya. Tapi secara umum bahwasanya mengenai anak-anak ini ya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dewasa, kemudian Masya Allah dia masuk surga, ya tentunya dia sudah punya perjuangan. Sudah punya perjuangan hidup. Baik dalam mengendalikan hawa nafsu, menjauhkan dosa dengan sekuat tenaga. Ya. Beda halnya dengan anak kecil. Anak kecil ini dia belum ada berjuang. Demikian ikhwah. Jadi apakah sama? Insya Allah tidak sama. Ya. Walaupun mereka masuk surga, tapi tentunya beda posisinya antara orang yang masuk surga dikarenakan amalannya, kesungguhan dalam beramal, dan Allah beri taufik dan hidayah pada dia, dengan seorang anak yang belum mendapatkan beban hukum sama sekali. Yang apabila dia berdosa, misalnya dia balignya usia misalnya 13 tahun. Di usia 12 tahun itu dia mencuri misalnya. Ya, maka tidak ada dosa dalam Islam untuk mereka seperti ini. Ya, jadi kalaupun dia melakukan sebuah dosa, maka rufi'atul qalam anis sibyani hatta yahtalim. Dia angkat pena catatan dosa itu dari 3 orang, di antaranya wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Ini menunjukkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum bahwasanya kalaupun dia melanggar syariat, maka dia belum dikatakan berdosa. Ya tentu dalam masalah ini orang-orang yang sempat balik ya kemudian masuk surga tentu lebih
banyak amalannya dan lebih banyak perjuangannya. Jadi Allahu a'lam bishawab, tempat mereka tentu akan berbeda-beda. Lantas apakah nanti akan menjadi besar? Ya. Apakah mereka nanti akan menjadi besar? Allahu a'lam bishawab, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan tadi, atfalul mu'minin, atfal mu'minin, orang anak-anak kecil orang mukmin, da'amishu ahli jannah, yaitu anak-anak kecilnya penduduk surga. Dengan artian berarti ikhwah, mereka ya sebegitu saja. Mereka sebegitu saja. Tapi Allahu a'lam ikhwah, kita nggak berani juga katakan bahwasanya mereka juga akan tumbuh dewasa, karena ini masalah membutuhkan masalah butuh untuk dalil. Apakah itu anak kecil itu nanti akan tumbuh menjadi besar sebagaimana orang-orang di dunia, dia kecil kemudian tumbuh menjadi besar, ataukah sebegitu-gitu aja ikhwah? Allahu a'lam bishawab, ini sepertinya perlu dalil lah ikhwah. Ya. Apakah mereka akan besar ataukah segitu-segitu saja? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, Allahu a'lam. Ini kita sepertinya harus bahas dalilnya. Apakah anak kecil tadi itu akan terus dewasa ataukah begitu-begitu saja ya? Allahu a'lam bishawab. Nah, kata Islam azakumullah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana keadaan anak-anak di akhirat kelak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang lemah akal dan sempat dewasa? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Tadi kita sebutkan bahwasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ikhwah, ketika kita berbicara masalah surga, ya, anak yang normal saja, ikhwah, seorang anak yang normal itu tempatnya di surga. Tapi tentunya akan ada khilafiyah di situ. Nanti akan kita bahas. Hanya kita belum masuk pada masalah khilafiyahnya. Anak-anak yang ABK, ya, ABK, atau anak yang bisa juga termasuk anak-anak yang DS misalnya, Down syndrome misalnya, apakah mereka itu juga masuk ke surga? Jawabannya pasti ya, wah. Ya. Insya Allah. Jawabannya di hadis disebutkan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Untuk anak yang normal saja, ikhwah, ya, anak yang normal saja mereka Allah masukkan ke dalam surga. Artinya anak normal ini seperti anak yang sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, akalnya sudah sempurna lah kita katakan. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu bagaimana sholat, ya. Bahkan terkadang sudah tahu perempuan. Demikian, tapi dia belum balik. Tapi dia sudah tahu perempuan ini artinya sudah mulai tertarik dengan seorang perempuan. Kalau dia seorang laki-laki. Ya, jadi dalam masalah ini, rahimallahu wa iyyakum, mereka akalnya sudah oke, sudah bagus lah, ya, tidak seperti anak-anak lagi. Itu saja, ya, itu saja dia sudah dia belum tercatat sebagai pelaku dosa. Tuh satu. Yang kedua, ditambah lagi dia ABK, yaitu yang akalnya kurang. Yang akalnya kurang. Jadi dia memiliki dua uzur di sini. Seperti hadis yang kita baca berulang-ulang tadi, rufi'al qalam ani thalathin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dari orang yang gila sampai dia waras akalnya. Adapun anak-anak ABK, anak-anak Down syndrome, ikhwah, mereka malah memiliki 2 uzur. Ya, 2 uzur dari 3 uzur yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Demikian ikhwah, ya. Jadi kesimpulannya, insyaallah masuk surga
ya sebagaimana anak-anak muslim yang lain. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana keadaan anak keluarga yang masih dalam kandungan meninggal dan ibunya juga meninggal dalam kondisi belum masuk Islam atau masih Nasrani? Apakah anaknya juga akan bersama ibunya di dalam neraka? Syukran Ustaz. Nah. Dalam masalah ini, pembahasan tentang anak-anak, ya anak-anak, semua anak-anak mutlak, artinya baik anak-anak muslim maupun anak-anak yang non-muslim. Ini bagaimana nasib mereka nanti di hari akhirat. Adapun yang non-muslim, adapun yang muslim, sudah kita baca beberapa hadis terkait dengan masalah ini, dan di dalam hadis tersebut tegas menyebutkan mereka di dalam surga. Bahkan mereka itu di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim dan Sarah. Walaupun nanti belum kita bacakan bagaimana ada yang tidak seperti itu, ada yang tawakuf mereka. Karena adanya hadis yang sepertinya bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan dengan tegas mereka masuk surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi bagaimana dengan anak-anak orang musyrik? Bukankah mereka belum mendapatkan takalluf? Bukankah mereka orang-orang termasuk mukallaf, orang-orang yang belum mendapatkan hukum, sementara mereka meninggal sebelum balik? Ayah mereka Nasrani, ibu mereka Nasrani, atau dia dari keluarga Nasrani. Apakah mereka sama nanti dengan anak-anak Muslim? Ya, insya Allah ada pembahasan khusus tentang anak-anak Muslim, anak-anak orang musyrik ataupun anak-anak orang yang non-Muslim. Setelah nanti kita baca tentang bagaimana khilafiyah dalam masalah anak Muslim yang ada di anak-anak Muslim di surga, nanti akan kita bahas bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrik, demikian ikhwah, atau anak orang kafir. Ikhwah para pemirsa sekalian, rahimallahu wa iyyakum. Sepertinya untuk hari ini kita cukupkan dulu. Ya. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan pembahasan tema anak-anak kaum muslimin yang ada, maksudnya yang berada nanti di akhirat kondisinya. Nah, semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,